Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Mazmur 29 ayat 1-11. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, muliakanlah Tuhan dalam kekudusan. Kata mulia dituliskan dalam bahasa Ibrani kavod, yang salah satu pengertiannya adalah menghormati. Jadi, memuliakan Allah itu sama dengan menghormati Allah. Memuliakan Allah adalah suatu keharusan atau kepatutan bagi semua orang dan sudah merupakan tatanan hidup yang dikehendaki Allah bagi manusia, yakni menyembah dan memuliakan Allah. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 disebutkan begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 disebutkan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hidup kita memang harus memuliakan Tuhan Allah. Sekalipun memuliakan dan memuji Tuhan adalah suatu keharusan, tapi tidak semua orang mau melakukannya. Bahkan orang yang sudah mengenal Allah pun ada juga yang tidak mau memuliakan Tuhan. Tertulis dalam Roma 1 ayat 12 begini, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh gelap. Karena memuliakan Allah sudah merupakan tatanan dalam kehidupan manusia di dunia, maka setiap orang yang tidak memuliakannya atau yang tidak menghormatinya akan mendapat konsekuensi, yakni penghukuman dari Tuhan Allah. Kisah 12 ayat 23 dituliskan, seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Dalam Maleakhi 2 ayat 2, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati nama-Aku, firman Tuhan semesta alam, maka Aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkat-mu menjadi kutuk. Dan Aku telah membuatkannya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sekali lagi, hal ini mengindikasikan bahwa memuliakan Tuhan adalah suatu keharusan yang dikehendaki Allah. Memuliakan Allah bukan hanya di saat keadaan baik-baik saja,
Tapi dalam keadaan badai besar yang menderpa, kita juga harus memuliakannya seperti yang dilakukan Daud. Dalam nas khotbah kita diberitakan kepada kita tentang Daud yang bermazmur bagi Tuhan, memuji dan memuliakan namanya ketika terjadi badai yang besar disertai guntur kilat dan hujan. Di saat badai ini menerjang orang lain menjadi ketakutan dan gemetar. Tetapi Daud justru mampu melihat, merasakan serta memuji kedahsyatan Allah dan menorehkannya dalam mazmur pujian. Daud menuliskan, suara gemuruh topan badai itu adalah suara Tuhan, tanda dari kehadiran Allah dan aktivitas dari Allah yang hidup. Daud mampu melihat dan mau mengakui bahwa di balik kedahsyatan alam ada Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Tindakan Daud ini adalah tindakan yang memuliakan Allah. Sekaligus ia hendak mengajak umat untuk dapat melihat dan mengakui kebesaran dan kedaulatan Allah sehingga tetap bergantung kepada pemeliharaannya. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan, bermazmurlah dan bernyanyilah membesarkan namanya, sujudlah menyembah di hadapannya. Dengarkan suaranya, jangan mengabaikannya atau tidak menghiraukan suaranya yang berseru-seru. Sebab suara Tuhan berkuasa penuh atas segala yang ada. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Berilah hormat padanya, sebab ia Raja alam semesta. Orang-orang yang memuliakan namanya akan terpelihara dengan baik, diberkati, diberi kekuatan, dan hidup tenteram dalam perlindungannya. Amin.